Manga dengan genre thriller psikologi kali ini bakal bikin kalian bingung dengan apa yang terjadi. Meskipun premis awalnya simpel banget, yaitu interaksi antar guru dan murid, namun makin kesini dari ceritanya kita akan tahu gimana sifat asli dari para karakter manga ini. So, buat kalian yang tertarik, kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum itu, buat yang pengen request bisa komen aja di bawah atau lewat link sosial Bas yang ada di deskripsi. Jadi ada guru SMA namanya Hattori yang ngira kalau muridnya bernama Tomogi lagi dibully karena Tomogi itu diketawain pas Hattori negur kenapa ada vas bunga di mejanya. Saat udah pulang, Hattori kehujanan dan dia neduh ternyata Tomogi juga ada di situ. Mereka berdua sedikit berbincang-bincang sampai Hattori nanya gimana kehidupan sekolah dari Tomogi. Tomogi ngejawab kalau kehidupan sekolahnya berjalan seperti biasa. Dia juga ngejelasin kalau masalah vas bunga Mukai lah yang melakukannya. Itu juga karena orang yang disukai Mukai ternyata sukanya sama Tomogi. Tomogi nanya balik kenapa Hattori milih buat jadi guru. Hattori ngejelasin kalau dia tertarik karena orang tuanya juga seorang guru. Setelah itu Tomogi pun megang tangan Hattori sambil ngomong kalau Hattori itu lagi bohong terus pergi karena hujan udah berhenti. Besoknya Mukai datangin Hattori buat mengatakan kalau dia ngeliat Tomogi lagi dibayar buat kencan dengan seseorang. Awalnya Hattori ngira kalau Mukai itu cuman bohong aja, sampai dimana dia ngeliat sendiri di depan stasiun kereta kalau Tomogi lagi jalan sama seseorang dan dibayar. Hattori yang udah kaget makin dibuat kaget lagi dengan Tomogi yang tiba-tiba aja ngedorong orang itu ke rel kereta sampai tangannya kelempar gini. Buset dah. Besoknya lagi Hattori dan Tomogi ini masuk ke sekolah seperti biasa. Padahal kemarin Tomogi baru aja ngegas seseorang dan Hattori tuh menyaksikannya. Tapi Hattori ini malah nganggap kalau Tomogi cuma ngelakuin pembelaan diri karena ternyata orang yang didorong sama Tomogi adalah seorang pembunuh yang kasusnya baru terselesaikan. Saat di lab, Tomogi ini ngomong kalau dia ngelihat Hattori dan Mukai lagi berdebat mengenai Tomogi yang seseorang pas kejadian di rel kereta. Di situ Mukai itu nuduh kalau Hattori bekerja sama karena nggak mau ngelaporin hal tersebut. Hattori yang kesal dituduh bekerja sama akhirnya ngeke Mukai dan melelehkan tubuhnya dengan asam sulfat untuk menghilangkan bukti. Itulah yang dikatakan Tomogi. Di sini Hattori itu nyangkal bahwa dirinya nggak ngelakuin itu. Tomogi ngomong lagi kalau Hattori juga pernah ngekill muridnya pada 10 tahun yang lalu. Ke flashback, jadi Hattori memang punya murid sebelumnya bernama Tomita. Dan Tomita ini dikatakan bundir karena nggak tahan dengan pembulian yang terjadi setiap hari. Itu nggak salah tapi nggak benar juga. Memang Tomita tuh lompat ke sungai untuk ngelakuin bundir, tapi di situ ada Hattori yang sempat pengen nolongin. Pas Tomita nih mau ditolongin, dia tuh ngomong kalau Hattori cuma so baik, yang padahal sebelumnya pas dia dibully Hattori nggak pernah nolongin dirinya sama sekali. Hattori yang kesal dengan hal itu langsung ngenggalamin Tomita sampai mati. Balik lagi ke ruang lab, Tomogi juga ngejelasin kalau dia tahu segalanya karena dia bisa ngeliat isi hati seseorang pas megang tangannya. Yap, bener banget. Sebelumnya pas Hattori lagi neduh, Tomogi sempat pegang tangan dia dan langsung tahu segalanya mengenai isi hati dari Hattori. Oh ya, sebenarnya Hattori itu pengen bunuh Tomogi dengan memasukkan asam sulfat ke minuman miliknya. Tapi karena Tomogi tahu terkait hal itu, gelasnya pun ditukar dan malah menjadi Hattori lah yang meminumnya. Besoknya dikabarkan kalau Hattori ngelakuin bundir dan nulis pesan pengakuan diri yang berisi kalau dirinya lah yang membunuh Tomita pada 10 tahun yang lalu. Sedikit tambahan, jadi Mamai Tomita itu lumayan sering bicara dengan Hattori pas mengunjungi makam dari anaknya. Dan di sini Mama itu ngira kalau Hattori adalah orang yang baik, namun sekarang dia mengetahui sebuah fakta dari hal tersebut dan itu sakit banget. Segitu aja buat video kali ini. Manga ini belum tamat, jadi gua mungkin bakal bikin part 2 nya.